lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Selamat bertemu di hari yang indah. Kita akan beribadah, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan Dia Allah kita, karena Dia baik buat kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang melindungi kami, bahkan Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami akan beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, berkati kami dengan sukacita untuk dapat meninggikan Engkau, bersorak-sorai untuk membalas kasih-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Engkau memberkati para pelayan yang melayani pekerjaan-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, Bapa yang memimpinnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kita berjumpa lagi di ibadah online Minggu 12 Juli 2020. Tuhan begitu mengasihi kita. Hari ini, kemarin, bahkan esok hari, Tuhan sangat menyertai kehidupan kita. Tak pernah Tuhan tinggalkan kita. Pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban hidupku. Sebab tangan kasih-Mu Tuhan selalu tersedia dalam kehidupan kita anak-anak percaya. Syukur Yesus. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padamu. Kau membayarku dengan hidupku, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah membuktikan Tuhan cinta-Mu bagi kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebab kau tempat jawaban, hanya kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur. Tuhanlah tempat kekuatan kita dan mazmur kita. Hanya padamu Tuhan aku percaya kepadamu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menaraku Tuhan dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kaulah tempat perlindunganku Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Syukur, kau sungguh baik Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Ini kami Tuhan. Hanya ini yang dapat kami balas Yesus untuk kebaikan-Mu. Ku mau mengiring-Mu seumur hidupku. Ku mau masuk dalam rancangan-Mu Tuhan. Karena rancangan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Syukur. Masuk dalam
bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu. Syukur Yesus, ini kami Tuhan, ku mau masuk dalam kehadirat-Mu Tuhan. Syukur pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kang teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya, ini rindu kami Tuhan. Syukur, terima kasih Yesus. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, ataupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Hari ini kita siapkan hati, kita siapkan jiwa, kita konsentrasi untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Maka sebelum kita masuk belajar pada firman Tuhan, mari kita minta Roh Kudus agar turun di tengah kita untuk mengajar dan mendidik kita, agar firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur, kok Allah yang baik, kok Allah yang luar biasa, yang memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah pada siang hari ini. Kami telah siapkan hati, kami telah siapkan jiwa kami. Roh Kudus turun di tengah kami, dan biarlah firman-Mu yang ditaburkan ini dapat tumbuh subur di dalam hati, jiwa dan roh kami, menjadi tutur kata dan perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar dari bagian dari kitab Yeremia. Karena kitab Yeremia ini isinya tentang penghancuran dan kehancuran bangsa Israel. Bahkan berita tentang pembuangan bangsa tersebut. Tujuan pemberitaan ini supaya bangsa Israel sadar. Supaya bangsa Israel segera melihat kehidupannya, mendengar suara Allah, dan berbalik pada Allah. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang dikhususkan oleh Allah. Perjanjian Lama, bangsa Israel adalah bangsa yang istimewa.
Sehingga dia memiliki perjanjian khusus antara nenek moyangnya, antara mereka dengan Allah. Dan kita tahu bahwa Allah selalu melindungi, menyertai, dan memberkati bangsa Israel lebih dari bangsa yang lain. Mari kita mulai lihat Yeremia 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan, bunyinya, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengar perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan, dan dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Peringatan yang diberikan kepada Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Peringatan ini juga ditujukan kepada kita hari-hari ini. Kenapa? Di saat COVID-19 ini kita sudah tidak beribadah bersama selama sekian bulan. Selama sekian bulan ini ibadah kita hanya mengandalkan ibadah online. Dan untuk GBS Haleluya tanggal 31 Mei sudah diperkenankan mengadakan ibadah tatap muka. Tapi yang datang hanya sebagian. Mengapa? Karena mereka telah dininabobokan dengan keadaan. Tuhan menginginkan kita balik ke Yerusalem. Bangsa Yehuda adalah bangsa yang diberkati. Tuhan ingin memagari orang-orang yang beribadah. Saya percaya pada ibadah online pun Bapak Ibu juga memperhatikan firman Tuhan. Tetapi sekian persen yang tidak memperhatikan, karena mereka diizinkan untuk bebas, kapanpun dibuka bebas, nyanyi mau nyanyi atau tidak bebas, dan sebagainya. Peringatan untuk kita. Perhatikan, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan perjanjian ini. Dalam Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan perjanjian ini. Jadi Allah selalu memagari kehidupan orang yang tetap percaya, karena mereka telah ditebus oleh darahnya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa orang percaya adalah orang yang telah dilepaskan dari perbudakan Mesir. Dahulunya kita bangsa yang diperbudak. Tuhan lepaskan, lalu Tuhan tuntun pelan-pelan menuju tanah Kanaan. Hal ini yang harus dirasakan oleh orang percaya, bahkan yang harus dinikmati oleh orang percaya. Apakah aku masih diperbudak? Apakah aku masih menjadi budak? Atau aku saat ini sudah boleh menikmati kemerdekaan? Banyak orang percaya yang tidak selalu menikmati penjagaan Tuhan. Banyak orang percaya yang tidak menikmati perlindungan ataupun pemanjaan Tuhan melalui berkat-berkat, melalui pertolongan-pertolongan. Mengapa? Karena mereka berubah setia. Hal inilah yang membuat Allah menugasi Yeremia untuk berbicara pada bangsa Yehuda dan mereka yang tinggal di Yerusalem.
Syarat berkat dan perlindungan Allah ialah dengarkanlah perkataan perjanjian yang Allah sampaikan. Allah bertanggung jawab kepada bangsa Israel dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka. Dari bangsa budak menjadi bangsa yang bebas. Nah, menjadi bangsa yang bebas ini kita harus belajar. Belajar apa? Belajar menggunakan waktu. Dulu, sewaktu dia menjadi bangsa budak, kamu harus masuk jam sekian, kamu harus pulang jam sekian, kamu harus melakukan ini jam sekian, kamu harus melakukan itu jam sekian. Tertib ya. Tetapi sesudah dimerdekakan, apakah waktu itu masih dapat kita lakukan? Apakah kita masih tepat waktu? Kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita kadang-kadang justru membuat banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Waktu kita menjadi budak disiplin karena kita ditekan oleh keadaan. Sekarang sesudah dibebaskan, kita suka-suka sehingga hasilnya tidak karuan. Ini yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Waktu berkatnya agak rendet. Kita nangis di hadapan Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Saya berjanji Tuhan, saya akan setia kepadamu. Saya akan menjadi anakmu yang terus dekat kepadamu. Tuhan berikan berkat. Begitu berkatnya melimpah, punya berbagai macam fasilitas hidup, datang kepada Tuhannya ogah-ogahan. Dulu kita dipaksa untuk beribadah di gereja. Jam 9 kita mulai. Kita harus menyanyi ini dan itu. Tapi sekarang ibadah online. Kita dibebaskan. Mau dibuka kapan sih? Mau belajar kapan sih? Belajar separuh boleh. Lalu nanti pergi beraktivitas yang lain. Nanti separuh lagi boleh. Ketertiban ini. Allah ingin hasil kemerdekaan ini membuat bangsa Israel menikmati berkat yang tak terbatas yang datang dari Allah. Maka perlu dididik. Karena berkat itu pasti turun. Orang yang asal-asalan pasti berkatnya mulai tidak lancar. Kedamaian sejahteranya mulai terkurangi. Padahal Tuhan mengatakan, Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Berkat menjadi bagian kita jika kita disiplin dalam mendengar suara Allah, mendengar firman Allah, mendengar perintah Allah dan melakukannya. Jadi kunci utama dengan disiplin mendengar suara Tuhan, dengan disiplin melakukan apa yang ditugaskan pada kita. Mau melakukannya dikarenakan percaya bahwa suara Tuhan itu memiliki kuasa? Kalau iya, tenang aja. Asal kita disiplin di hadapan Allah, baca Alkitabnya beres, doanya beres, ibadahnya beres, masalah berkat itu Tuhan yang akan atur dalam kehidupan kita. Kita tinggal melatih kok. Mari kita latihan mendengar suara Tuhan, latihan membaca Alkitab dan merenungkannya. Daud mengatakan,
Berbahagialah orang yang mendengar suara Tuhan dan melakukannya, merenungkannya siang dan malam. Karena kalau kita melatih diri kita, latihan itu membuat kita mahir, membuat kita terampil, dan keterampilan itu akan membuat kita mampu. Ini sudah rumus yang tidak bisa dibelokkan. Bagaimana kenyataan orang percaya dalam menanggapi suara Tuhan? Yeremia 11 ayat 3. Sampai Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan perjanjian ini. Tuhan berikan peringatan keras. Karena banyak orang percaya yang tidak menanggapi perjanjian Tuhan. Banyak orang percaya yang mengingkari perjanjian Tuhan. Mereka mau berkatnya, tetapi disiplin mendengarnya tidak. Bahkan melakukannya jarang. Ibadah online harusnya mendisiplin kita. Tetapi kenyataannya ibadah online membuat kita ogah-ogahan. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan terlalu lunak terhadap orang percaya. Namun jika sudah sampai ambang batas, Tuhan pun akan menyesal dan mengatakan, terkutuklah karena aku telah menebus kamu. Terkutuklah karena aku telah siapkan segala berkat untuk kamu. Maka biarlah peringatan hari ini dapat menjadi pelajaran yang indah bagi kita. Allah masih mengingatkan kita melalui firman hari ini. Allah masih menegur kita agar kita tidak dikutuk Tuhan. Bahkan agar kita dapat menikmati segala berkat yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Tuhan itu baik. Dan kebaikan Tuhan jangan dibalas dengan suka-suka. Tetapi kebaikan Tuhan mari kita balas dengan kedisiplinan dalam mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang telah menyertai kami sehingga ibadah online hari ini dapat kami terima dan dapat mengingatkan kami agar kami disiplin untuk menjadi anak-anak pilihan-Mu. Kau telah memilih kami, Kau telah memanggil kami, dan Engkau telah siapkan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami naikkan doa kami dan kami mengucap syukur. Amin. Minggu kita sudah diperkenankan untuk beribadah tatap muka di gereja. Maka kami mengundang jemaat yang sampai hari ini belum beribadah. Kami mengingatkan, jangan sampai peringatan hari ini sudah ditujukan pada kita dan kita tolak. Tuhan akan menyertai dan memberkati orang-orang yang taat kepada kita. Dan Bapak Ibu yang masih menginginkan ibadah online, kami sangat bersuka cita. Tolong sesudah dibuka, di-share pada teman lain sebagai sarana penginjilan bagi kita. Bapak Ibu diberi kesempatan menginjil, apapun dapat diberikan pada teman lain, supaya teman lain mengenal bahwa Allah, Yesus, Tuhan kita, baik kepada kita, menebus kita dan memberikan berkat-berkat untuk kita. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita. Mari kita berdoa untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Kau berikan bangsa Indonesia, Kau jadikan kami sebagai bangsa Indonesia. Kau berikan negara Indonesia yang makmur Tuhan, gemah, ripah, loh jinawi. Namun hari-hari ini kami diserang dengan COVID-19. Tolong Tuhan,
pemimpin kami telah memberikan instruksi pada kami, supaya kami tetap tenang, supaya kami menjalankan new normal, supaya kami menjalankan apa yang diperintahkan pemerintah pada kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang pembawa virus kepada teman kami yang lain. Kau berkati Pak Jokowi dengan kesehatan dan kekuatan. Kau berkati para menteri, Kau berkati para bupati, Engkau berkati para gubernur, Kau berkati para bupati dan wali kota. Kau juga berkati Tuhan, lurah, camat, Kau berkati, RT, RW, Kau berkati. Sehingga instruksi ini dapat dijalankan, membuat masyarakat tenang dan berjalan maju di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang retak kakinya. Kami berdoa untuk Ibu Tini yang tidak dapat bangun di Jogobondo. Kami berdoa untuk Ibu Arwanto yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Muwardi. Kami berdoa untuk Bude Marto yang pinggangnya sakit. Kami berdoa untuk Haryanto yang sarafnya kecepit. Kami berdoa untuk Hendra Wijaya. Kami berdoa untuk Florence yang dirawat di Amerika. Tidak ada perkara yang mustahil. Orang yang percaya pada Yesus, dia akan menikmati mukjizat yang besar. Dan saat ini Tuhan, kami bawa teman-teman kami. Tumpang tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami hancurkan sisa penyakit dan jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Endro yang sakit flu. Biar Tuhan juga jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Sementara kami berdatangan Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus. Pak Endro dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Pak Pri. Kami berdoa untuk Pak Yusuf. Kami berdoa untuk Pak Tris. Kami berdoa untuk Pak Sarjianto. Kami berdoa untuk Pak Kadir. Kami berdoa untuk Koho. Kami berdoa untuk Pak Warto. Kami berdoa untuk Pak Martono. Kami berdoa untuk Pak Marsudi. Kami berdoa untuk Pak Gito. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Kau telah dipulihkan. Dan khusus untuk Pak Sarjono, Kau jamah Tuhan. Yang saat ini tekanan darahnya tinggi. Tolong Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Yesus, bilurnya menyembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Herin. Kami berdoa untuk Ibu Hartanto, untuk Ibu Happy, untuk Ibu Winyo, untuk Ibu Wagini, untuk Ibu Is, untuk Ibu Karyanto, untuk Ibu Mbing, untuk Ibu Titik, untuk Ibu Endang, untuk Ibu Sar, untuk Mbah Darto, untuk Mbah Hadi, untuk Omi dan Feni. Mereka membutuhkan jamahan. Pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpang. Kami tidak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami berdoa Tuhan untuk Luciana Agatha Larasati Nugroho yang mau masuk ke Fakultas Kedokteran Udayana. Kami berdoa untuk Graciela Audrey Firmanto Putri yang akan masuk ke UNJ. Kami berdoa untuk Markus yang akan masuk ke ISI. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka Tuhan kami serahkan. Anak-anak kami percaya padamu. Anak-anak kami hanya berharap padamu. Maka pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka telah diterima di fakultas mereka masing-masing. Di Udayana, di UNJ maupun di ISI. Terima kasih Bapak, Kau telah menyertai ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan pulang. Tuhan antar dan Tuhan pimpin kami. Hingga kami sampai di rumah dengan selamat dan menyelesaikan ibadah online dengan baik. Terima kasih Bapak. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan kau diberkati. Dan jika engkau beraktivitas kembali, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.